Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nisa Sugir Lestari. I'm from Group 1 Grade 2E, majoring in English Education, Faculty of Tarbiyah and Teacher Training, State Islamic University of Sultan Syarif Qasim Riau. In this video, I will explain about the kinds of nasak. As previously described by Sir Sofyan before, nasik or nasak, it means menghilangkan atau menghapuskan. Secara istilah, nasak ini berarti menghilangkan pemberlakuan suatu hukum yang disebabkan oleh ayat yang baru turun. Ayat yang menghapuskan itu disebut nasik atau dia adalah ayat yang baru, sedangkan ayat yang terhapuskan atau ayat yang lamanya disebut dengan mansukh. And I will focus in kinds of nasak Quran. First, nasak yang mansukh is the law but the pronunciation remains. Ini adalah nasak yang mansukh hukumnya, tetapi lafaznya itu tetap. This is the type of the text mansukh at most. Namely, the Syar'i law was abolished. It was not practiced, but the pronunciation was still. The wisdom of this type of nasak is that it is still reward to read the verse and remind the people of the wisdom of the nasak, especially in lightening and facilitating the law. Nasak jenis ini adalah nasak yang paling banyak ditemukan. Secara syar'i hukum itu dihapuskan, tidak dipraktikkan, tetapi lafaznya itu tetap. Hikmah dari nasak jenis ini adalah tetapnya pahala bagi orang yang membaca ayat tersebut dan mengingatkan manusia tentang hikmah dari nasak itu sendiri, terutama tentang hal yang dipermudahkan atau hal yang diringankan. For example, the word of Allah in the Quran, Surah Al-Anfal verse 65. Untuk contohnya itu adalah firman Allah dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 65. Secara ringkas dalam surat ini dijelaskan bahwa jika ada 20 orang mukmin yang bersabar menghadapi orang kafir, maka mereka dapat mengalahkan 200 orang kafir. Dan jika ada 100 orang mukmin yang bersabar, maka mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir. So I think it is difficult. Then this law was removed with the next word of Allah, namely the Quran Surah Al-Anfal verse 66. Lalu ayat ini digantikan oleh ayat selanjutnya oleh firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 66. Secara ringkas, bahwa Allah memudahkan umat muslim, bahwa jika ada 100 umat muslim yang sabar menghadapi orang kafir, maka mereka dapat mengalahkan 200 orang. Dan jika ada 1000 orang mukmin yang sabar, maka mereka dapat mengalahkan 2000 orang. Dan dari sini tampak perbandingan bahwa dalam ayat sebelumnya itu Allah mewajibkan satu orang itu mengalahkan 10 orang. Dan Allah meringankan hal tersebut dengan menggantinya bahwa satu orang itu hanya dapat mengalahkan 2 orang saja. Next, nasak yang mansukh lafaznya but the law remains. Yang kedua adalah nasak yang mansukh lafaznya atau berubah lafaznya tetapi hukumnya itu tetap. Al-Amidi state that the ulama had agreed on the occurrence of nasak, removal of writing or lafaz, without removing the law. The wisdom of this nasak is to show the level of human faith in obedience which comes from generosity, strong prejudice, which is part of the sunnah and not entirely from Al-Quran. Al-Amidi mengatakan bahwa ulama itu sepakat tentang adanya nasak atau penghapusan lafaz atau tulisan tanpa menghilangkan hukumnya. Hikmah dari nasak jenis ini adalah memperlihatkan keimanan manusia yang datang dari zani rojih atau prasangka yang kuat, yang mana ini didapat dari as-sunnah atau hadis dan tidak sepenuhnya itu dari Al-Quran. Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, he said, the wisdom of the nasak lafaz without the nasak law is to test the people against practice that they do not find in the Al-Quran and manifest their faith with what Allah sent down.
Dalam hal ini, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga berkata bahwa hikmah dari nasak lafaz tanpa menghilangkan hukumnya ini adalah untuk menguji keimanan manusia tentang apa yang tidak mereka dapatkan dalam Al-Quran dan mewujudkan keimanan mereka tentang kewajiban yang diturunkan oleh Allah. An example of this type of nasak is the stoning verse. Jadi contoh dari nasak jenis ini adalah ayat tentang rajam. Umar bin Khattab pernah berkata bahwa ia sangat khawatir tentang masa yang akan datang atau masa sekarang. Lalu ada seseorang berkata bahwa kita tidak menemukan hukum rajam di dalam Al-Quran sehingga mereka akan menjadi sesat dengan tidak menjalankan satu kewajiban dari Allah. Jadi sebenarnya rajam ini adalah hak bagi orang-orang yang berzina yang telah menikah dan apalagi sudah ditemukan bukti pengakuan atau kehamilan. Lalu Sufyan berkata bahwa aku ingat satu hal bahwa Rasulullah telah melakukan hukum rajam dan kita akan melakukannya setelah beliau. Jadi itu ditemukan dalam hadis riwayat Bukhari. Okay, I think that's all. The next video, my friend will explain about the kinds of nasak Quran ayats. Hello everyone, introduce myself, my name is Reza Amelia. 3. Nas yang mansuk hukumnya dan lafaznya. Contoh ayat ini yang menyatakan yaitu 10 kali penyusuan dilarang menikah yang diketahui. Nah, ayat yang menyatakan ini kemudian dinas itu ke ayat yang menyatakan 5 kali penyusuan yang dilarang menikah. Kemudian Rasulullah wafat dan itu termasuk yang dibaca di antara Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Kedua, macam-macam nas dapat dilihat dari nas yang nasik atau menghapuskan secara ringkas. Itu ada 4 bagian. Yang pertama, Al-Quran dimasuk dengan Al-Quran nih. Jenis nas ini sudah diterima oleh para ulama dan jika ada yang beranggapan tidak adanya ayat mansuk pada Al-Quran, maka tanggapannya tidak akan didengar. Nah, contohnya terdapat pada surat 65 yang dimasuk ke ayat 66. Itu pada surat Al-Anfal. Contoh lainnya terdapat pada firman Allah yang berbunyi, "Hai orang-orang beriman, jika kamu hendak melakukan pembicaraan dengan Rasulullah, hendaklah kamu mengeluarkan zakat kepada orang miskin. Dan jika kamu tidak melakukannya, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih." Itu terdapat pada Quran surat Al-Mujadilah ayat 12, yang kemudian dimasuk ke ayat 13, yang berbunyi, "Apakah kamu akan menjadi miskin jika kamu mengeluarkan zakat kepada orang miskin, jika hendak melakukan pembicaraan dengan Rasulullah? Maka jika kamu tidak melakukannya juga, Allah akan menerima taubat kamu. Maka dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Before I explain about Quran in the Nasakh with the As-Sunnah, firstly I would like to introduce myself. My name is Rusli. I am from Group 1 and I'm from Class 2E majoring in English Education, Sultan Syarif Qasim University. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang Al-Quran dimansuh dengan As-Sunnah atau ayat Al-Quran dibatalkan dengan As-Sunnah, ayat Al-Quran digantikan dengan As-Sunnah, atau ayat Al-Quran dihapuskan dengan As-Sunnah. Nah, dalam hal ini para ulama berbeda pendapat tentang diperbolehkannya
nasakh Al-Quran dengan As-Sunnah. Ada sebagian ulama yang tidak memperbolehkan dan ada sebagian ulama yang memperbolehkan adanya nasakh Al-Quran dengan As-Sunnah. Karena sebagian ulama berpendapat bahwa Al-Quran tidak boleh dibatalkan, tidak boleh digantikan, atau tidak boleh dihapuskan dengan As-Sunnah, sebab mereka menganggap bahwa Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran agama Islam lebih tinggi dari As-Sunnah, yang mana As-Sunnah merupakan sumber pokok ajaran agama Islam kedua yang berfungsi sebagai penjelas. Nah, sementara kelompok lain atau sebagian ulama lain mengatakan bahwa nasakh Al-Quran dengan As-Sunnah itu hukumnya boleh. Alasan argumen mereka didasarkan kepada pemahaman bahwa As-Sunnah sama seperti Al-Quran yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun redaksi hadisnya bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Kelompok kedua ini meyakini bahwa adanya nasakh Al-Quran dengan As-Sunnah itu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 180 tentang kewajiban wasiat kepada orang tua dan kerabat, yang mana isinya Allah berfirman, diwajibkan atasmu apabila seorang di antara kamu mendapatkan tanda-tanda kematian, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Nah, kelompok kedua ini meyakini bahwa praktik nasakh Al-Quran dengan As-Sunnah ini terjadi pada Quran surah Al-Baqarah ayat 180 tentang kewajiban wasiat kepada orang tua dan kerabat. Menurut pendapat kedua ini, ayat di atas, yakni Quran surah Al-Baqarah ayat 180, dinasahkan atau dibatalkan, dihapuskan, digantikan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bawah ini, yang artinya sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap orang yang memiliki hak akan hartanya, maka tidak akan ada wasiat untuk ahli waris. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 180, kita diwajibkan untuk meninggalkan wasiat kepada ahli waris. Akan tetapi, di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bawah ini telah dijelaskan bahwa tidak ada wasiat bagi ahli waris. Ini berarti bahwa Quran surah Al-Baqarah ayat 180 tentang memberikan wasiat kepada ahli waris telah dibatalkan, telah digantikan, atau telah dihapuskan dengan hadis Rasulullah SAW tersebut. I think that's all from me. Thanks for your attention. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Anggun Oktaviani. I am from Group 1, Class 2E, and my major is English Education from Tarbiyah and Teacher Training Faculty. Baiklah, saya akan lanjut menjelaskan tentang nasik ataupun nasak dari teman-teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan poin ketiga dan keempat. Baiklah, kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu As-Sunnah yang dimansuk dengan Al-Quran. Dari jenis ini, dapat kita ambil contoh dari syariat sholat yang harus menghadap ke Baitul Maqdis.
Dan ini berdasarkan sunnah dan dihapuskan dengan adanya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, sungguh kami sering sekali melihat mukamu menengadah ke arah langit, maka sungguh kami akan palingkan kamu ke arah kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan dimanapun kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 144. Kita masuk ke poin yang keempat, yaitu as-sunnah yang dimansuk dengan sunnah. Dan dari jenis ini dapat kita ambil contoh dari sabda baginda Rasulullah SAW yang berbunyi, dahulu aku sering melarang kamu dari berziarah kubur, maka sekarang hendaklah kamu berziarah kubur. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari sini, dari penjelasan saya dan teman-teman saya, dapat terlihat jelas bahwa di dalam Al-Quran terdapat anasik, yaitu ayat yang menghapus hukum yang sudah ada sebelumnya, dan mansuk yaitu ayat yang dihapus hukumnya ataupun lafaznya. Thank you for attention guys. Maybe that's the explanation we can convey from group 1 about nasak. More and less, we apologize. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.